dosa-dosa itu, teman-teman. Minta maaf kepada orang yang sudah kita gibahin, teman-teman. Minta maaf, teman-teman. Saya minta maaf ya karena saya salah. Ada apa emang saya kemarin ngomongin kamu? Ya jangan, teman-teman, jangan jujur. Emang ngomongin apa? Kamu suka goda orang lain? Jangan ya. Kamu suka goda pasangan orang, jangan. Nanti teman-teman bukannya malah dimaafkan, teman-teman didamprat, teman-teman. Jangan ya. Saya minta maaf, saya banyak salah. Ya udah cukup gitu. Ya sama-sama. Saya juga minta maaf kayak gitu ya, teman-teman. Jadi jangan jujur. Ya. Oke, pokoknya minta maaf. Bun, kalau misalkan orangnya sudah tidak pernah ketemu, tapi saya pernah menyakiti dia, tapi saya pernah menzalimi dia, gimana? Pokoknya minta maaf sama Allah dan bilang sama Allah, ya Allah, saya bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Ya. Oke, sama-sama, Mbak. Sama-sama ya. Nah, berdoa, ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, saya bersaksi mereka adalah orang-orang yang baik yang Kau datangkan ke dalam kehidupanku, ya Allah. Gitu. Bilang sama Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Saya mohon maaf ya Allah jika saya pernah menyakiti hati mereka. Kan tadi setiap pagi juga ya. Baik, mau bekerja, semangat ya. Tadi pagi kan setiap pagi kita akan selalu berdoa seperti itu ya. Untuk orang-orang yang kita sakiti, orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Yang kita orang-orang yang kita gibahin. Teman-teman nangis nggak kalau ada kata-kata kayak gitu? Nangis nggak? Nangis ya. Karena kita merasa suka ngomongin orang kok. Ya. Tetap semangat dong, ya. Kita suka ngomongin orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Bun, saya kan banyak dosa, tapi saya suka ngomongin orang. Gimana? Kalau ada orang yang sudah tidak memiliki pahala, gimana? Maka dosa-dosanya itu dikasihkan kepada kita. Makanya jangan suka ngomong orang-orang sedang bermaksiat. Jangan suka ngomong orang-orang yang saat ini sedang memiliki hutang, ditagih-tagih hutang di tetangga ada yang memiliki. Makasih teman-teman semuanya ya. Jazakallah. Tetangga kita lagi ditagih hutang, dia omong-omong sama tetangganya. Ya, siapa tahu dia ditagih-tagih, siapa tahu orang yang lagi ditagih hutang atau mungkin rumahnya lagi dilelang atau motornya diambil, mobilnya diambil, siapa tahu dia lagi keluar riba. Dia sedang dalam berjuang, maka doakan. Jangan suka ngomongin orang. Ya. Ya. Jangan suka ngomongin orang. Saya fokus kepada materi ya, teman-teman ya. Saya fokus kepada materi. Jangan ngomongin orang. Ada tetangga lagi dalam kondisi terpuruk. Dia lagi mau dilelang. Tuh kan, rumahnya dilelangkan. Oh, ternyata dia itu kaya kok. Kelihatan luarnya aja. Ternyata dia banyak hutang. Jangan ngomongin orang. Stop. Doakan, ya Allah. Mudahkanlah urusannya, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangnya. Monggo matur nuwun. Ya. Doakan, bukan ngomongin. Ada orang lagi mabuk-mabukan, doakan ya Allah. Mudahkanlah dia menjemput hidayahnya ya Allah. Ya Allah, datangkanlah hidayahmu untuk dia ya Allah. Jadikanlah anak yang soleh. Doakan, bukan malahan ngomong-ngomong. Itu kerjanya tetangga itu mabuk aja. Kejadian judi online aja. Nggak usah ngomongin orang. Orang mau banyak hutang, orang saat doakan. Orang-orang yang saat ini sedang punya masalah, jangan jadikan itu sebagai gibahan. Itu gaya-gayanya tuh. Padahal dia mau banyak hutang. Gaya banget itu. Ada itu tuh di wawa itu. Kalau bikin status tuh gaya-gaya tuh pergi-pergi. Itu sedekah banyak-banyak tuh. Wah, pamer-pamer tuh. Stop. Jaga ya. Jaga lisan kita dari lisan yang buruk. Karena itu bisa menghancurkan. Maka no comment. Maka benar, no comment. Jangan suka ngomenin orang. Jangan suka ngomongin orang. Jangan suka ngomenin orang. Saya lagi bahan gibahan Bun karena lagi banyak hutang. Kalau teman-teman lagi digibahin, maka teman-teman akan mendapatkan transferan pahala-pahala dari orang-orang yang gibahin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, jazakumullah ya. Amin ya Allah. Insya Allah ya, anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Ingat ya, orang-orang yang sedang digibahin, maka dia mendapatkan transferan dari orang-orang yang gibahin. Satu kampung gibahin teman-teman semuanya. Allahumma layyin li qalbi.
Ingat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minta dilindungi sama Allah dari godaan setan. Karena kalau setan itu sudah merasuk, ya, kalau teman-teman saat ini teman-teman misalkan sedang digibahin orang, kemudian setan itu masuk, maka yang ada kita marah kembali. Kita marah kembali ke sana. Karena apa? Ketika kita marah, maka yang akan kelihatan kan buruk-buruknya. Kita marah kepada siapapun, itu biasanya yang kelihatan adalah buruknya. Maka ketika orang marah kepada kita, ada orang marah kepada kita karena kita itu dianggap dia buruk. Ada sesuatu yang membuat dia tidak suka, maka dia marah. Maka ketika kita mau marah sama orang, ya Allah, ada orang yang gibahin kita tuh. Ada orang yang lagi ngomongin kita. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan agar aku tuh tidak marah balik sama dia. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakan hatiku biar aku tidak marah lagi kepada dia. Saya menerima keadaan ini, ya Allah, saya terima. Karena kalau teman-teman lawan, teman-teman itu tambah sakit hatinya. Teman-teman melawan, apa kekuatan teman-teman? Mau klarifikasi kepada mereka. Teman-teman misalkan saat ini sedang banyak hutang. Contoh nih, ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, ada yang tidak. Teman-teman saat ini sedang banyak hutang mungkin di antara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi banyak hutang. Kemudian ada orang yang ngomongin, dia lagi banyak hutang. Teman-teman, jangan fokus kepada orang-orang yang ngomongin kita. Fokus kita adalah penyelesaian hutangnya. Banyak kok yang harus kita pikirkan hal-hal positif. Cari kerjaan, cari bisnis. Nanti teman-teman sukses, diam mereka tuh. Teman-teman selesai hutangnya, diam mereka. Ya, mungkin teman-teman saat ini sedang terpuruk, banyak diomongin orang. Coba teman-teman sukses, coba teman-teman bangkit. Coba, itu justru teman-teman. Jangan biarkan diri kita itu terlena dengan omongan mereka. Nggak ada manfaatnya, nggak ada sama sekali. Contoh sekarang teman-teman digibahin masalah hutang, membantu gitu mereka. Kemudian teman-teman pusing karena diomong sama mereka, akhirnya nggak enak tidur, nggak enak makan, badannya sakit, masuk rumah sakit, daripada untuk bayar rumah sakit, bayar hutang mendingan. Badan ini harus sehat, saya udah bilang berkali-kali. Jangan sakiti, ketika banyak orang yang gibahin kita, jangan fokus kepada mereka yang ngomongin tentang kejelekan kita. Jangan, rugi. Apalagi teman-teman ngasih tahu, kamu dibilangin sama dia kemarin tuh katanya kamu banyak hutang. No comment. No mikir, jangan komenin, jangan jelaskan, jangan klarifikasi. Kenapa nggak klarifikasi? Karena nggak ada manfaatnya klarifikasi, tidak ada hubungannya dengan teman-teman sama mereka, nggak ada hubungannya, nggak ada. Yang perlu diklarifikasi apa? Contoh, teman-teman difitnah misalkan mengambil uang kas misalkan. Teman-teman harus klarifikasi, itu harus klarifikasi karena apa? Hubungannya dengan orang banyak. Lah teman-teman diomongin ada masalah dengan keluarganya, ada masalah dengan suaminya, ada masalah hutang. Teman-teman digibahin. Memang itu keadaannya mau gimana? Diam. Diam saja. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakan hatiku biar aku tidak marah kepada dia. Aku terima keadaan ini, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ampunilah dosa-dosanya. Terimalah amal ibadahnya. Lancarkanlah rezekinya, berilah kebahagiaan untuknya dunia dan akhiratnya. Bayangkan, teman-teman disakiti, teman-teman mendoakan dia, maka malaikat mendoakan kita, sahabatku. Ketika kita mendoakan orang-orang, kemudian orang itu tidak tahu kita mendoakan, maka malaikat itu yang akan mendoakan kita sesuai dengan apa yang kita doakan. Makanya hati itu perlu diobati, pentingnya muhasabah. Makanya teman-teman di sini, teman-teman suka sholat, teman-teman suka istighfar, astagfirullah, tapi masih suka apa? Masih suka panasan, panas diomong orang, gelisah diomong orang, nggak perlu. Makasih ya, Bun. Tapi kan susah, betul. Kemarahan itu tidak bisa dihilangkan.
tidak bisa, karena itu bisa datang kapanpun. Tapi minimal ketika ada kemarahan kita bisa meredam. Biar kita tenang hidup kita. Kalau kita mikirin orang, mau sampai kapan? Mereka nggak akan peduli dengan kita, nggak enak makan, nggak enak tidur, kita sakit, nggak akan peduli. Peduli kita dengan hutang-hutang yang mereka omongkan, peduli dengan keadaan kita banyak hutang, kecuali dia ngomong, udah gitu bayarin. Ya, jadi nggak usah pikirkan. Bun sekampung lagi ngomongin saya karena saya banyak hutang. Mereka juga banyak hutang kok. Hanya saja teman-teman, itulah orang-orang yang suka gibah. Gampang ngomong orang, nggak tahu bahwa dirinya sendiri pun memiliki. Gampang ngomong dosa orang lain, padahal kita mah punya dosa sendiri. Maka jangan suka ngomongin orang. Stop, bahaya. Ketika kita diomongin orang sekampung, maka apa? Pahala-pahala kebaikan mereka nih, mereka suka ngesolat. Mereka suka sholat, suka ibadah, suka ke majelis taklim, dia memiliki pahala. Ditransferkan kepada teman-teman tuh. Ditransferkan kepada teman-teman. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jangan suka ngomongin orang, karena apa? Begitupun kita mengumpulkan pahala-pahala sebentar-sebentar teman-teman dikasihkan kepada orang yang kita gibahin. Sayang, karena apa? Kita hidup 40 tahun aja belum banyak pahala yang kita kumpulkan. Lebih banyak dosanya mungkin daripada ibadahnya, daripada pahala kita. Loh kok kita rela pahala kita dikasihkan kepada orang? Maka jangan berani-berani. Baginda Rasulullah SAW melihat ada yang sedang mencakar-cakar mukanya, memakan dagingnya. Siapa? Orang-orang yang suka gibah. Maka nggak di dunia, nggak di akhirat. Semuanya itu ada akibatnya. Ya, jadi teman-teman sudah tahu kan satu harinya di akhirat berapa? Di dunia coba jawab. Ketika teman-teman saat ini banyakin gibah gitu ya, nanti di sana diazabnya gimana? Mencakar-cakar mukanya sendiri, kemudian dagingnya sendiri dimakan, kemudian bangkai saudaranya, daging saudaranya yang diomongin, digibahin itu dimakan. Teman-teman, coba satu harinya di akhirat itu berapa tahun? Jawab. Ayo jawab, lupa ya. Satu harinya di akhirat. Ayo, siapa yang bisa jawab? Jawab. Nah, satu harinya di akhirat itu 10.000 tahun di dunia. Itu baru dari dosa gibah. Teman-teman, 1000 tahun di dunia, satu hari di alam kubur. Kalau di alam kubur, teman-teman, kalau di alam kubur disiksa, satu harinya itu berarti 1000 tahun. Di dunia di alam kubur itu 1000 tahun. Tapi kalau di akhirat, teman-teman, itu 10.000 tahun. Takut? Takut ya? Maka ya Allah, janganlah. Yuk, mulai saat ini, kumpulkan pahala-pahala kita di sisa-sisa hidup kita, agar kita bisa menebus dosa-dosa kita, bisa memiliki bekal. Ya, oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang keluarga. Banyak orang-orang yang berdoa, ya Allah, berilah rezeki. Ya Allah, jadikanlah keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Saya ingin tahu kepada teman-teman, sebenarnya sakinah mawadah warahmah itu apa sih? Jangan cuma diucapkan, tapi tidak tahu artinya. Sakinah mawadah warahmah. Ada yang tahu? Sakinah. Itu sakinah mawadah warahmah itu adalah salah satu doa yang diharapkan ya seluruh umat muslim. Pingin sekali anak-anak kita sakinah mawadah warahmah. Kita juga sakinah mawadah warahmah. Kalau semua orang tahu sakinah mawadah warahmah, bahagia hidupnya. Beneran deh.
Kalau tahu arti dari sakinah mawaddah warahmah dan itu benar-benar bisa dijalankan, maka itu akan membuat tenang. Yuk, kita akan bahas. Banyak masalah-masalah di dunia. Salah satu masalah yang terberat yaitu masalah keluarga. Betul? Selain masalah hutang. Ya. Selain masalah hutang, masalah keluarga itu salah satu masalah yang berat yang bisa menghalangi kebahagiaan kita. Betul. Baik. Biasanya kan kita membahas tentang hutang. Sekarang kita bahas tentang rumah tangga. Karena ini yang bisa menghancurkan juga kehidupan kita. Berhubungan antara uang dan keluarga itu sangat berhubungan. Suami yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka itu belum mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka terciptanya hutang, salah satunya mungkin karena suaminya nganggur, karena pasangannya tidak memberikan nafkah. Betul, itu ya. Jadi maka saling berhubungan, didapatkan sakinah mawaddah warahmah. Gimana orang kebutuhan rumah tangga juga kekurangan. Ya. Nah, inilah yang perlu kita muhasabahi. Kenapa keluarga kita tidak tenang? Ada apa? Mungkin suaminya tidak memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Akhirnya istrinya yang harusnya melayaninya dengan baik, ya, dia merasa tertekan. Itulah masalah-masalah keluarga yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan banyak sekali seorang istri yang meninggalkan keluarganya dan suaminya diam saja, nganggur-nganggur aja di rumah ngurusin anaknya, istrinya yang bekerja. Gimana didapatkan sakinah mawaddah warahmah, teman-teman? Kalau misalkan mau seperti itu, sakinah itu artinya yaitu ketentraman, ketenangan. Ya, semoga kamu menjadi keluarga yang sakinah ya. Artinya didoakan sakinah itu artinya agar mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, dan itu sekarang banyak sekali yang tidak mendapatkan. Tidak ada dalam keluarga itu ketenangan, ketentraman. Karena apa? Kadang bisa dipicu dari apa? Dari hutang, dari keluarga yang ada riba, maka terjadi percekcokan, terjadi kehancuran, tidak ada keberkahan, itu bisa dari riba. Maka hutang sama keluarga itu biasanya masalah ini berat. Karena nanti pengaruh kepada ibadah. Yang katanya kalau misalkan kita itu, ya, bersabar, ya, teman-teman bersabar. Ketika ada masalah keluarga, teman-teman bersabar. Ya, itu jaminannya jadi surga. Kemudian teman-teman melayani pasangan itu jaminannya surga. Tapi banyak sekali yang disakiti. Ya, banyak yang disakiti dan gak kuat. Maka kalau seorang suami atau seorang istri yang tahu yang namanya sakinah mawaddah warahmah itu pasti akan saling memberikan ketenangan, akan saling memberikan ketentraman. Yang ada sekarang karena tekanan-tekanan dalam kehidupan akhirnya apa? Hancur tuh sakinah tuh. Gak ada ketentraman, ketenangan dalam keluarganya. Namanya nafkah itu lahir dan batin. Lahir dan batin. Ya, teman-teman misalkan saat ini ada orang-orang yang kaya, dikasih materi, suaminya sudah memberikan nafkah. Ya, tapi ternyata godaannya yang lain-lain. Apa godaannya? Maaf, ada harta yang digunakan untuk judi online. Mending kalau dia punya duit, ini mah nggak punya duit, sampai istri-istrinya suruh cari duit. Untuk apa dipakai judi online? Na'udzubillah, teman-teman, dijauhkan dari itu ya.
Maka artinya ada namanya hutang-hutang yang menyakitkan. Itu terjadi karena apa? Yaitu salah satunya tidak ada nafkah. Kadang memberikan nafkah tapi dari uang haram, maka tidak akan ada ketenangan dalam rumah tangga. Dari uang haram, memiliki hutang riba istrinya, misalkan disuruh untuk tanda tangan riba, maka di situ pun nggak akan ada keberkahan, teman-teman. Kadang uangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka sakinah itu artinya ketentraman, ketenangan. Bagaimana caranya, teman-teman? Sebagai seorang suami, dia itu sudah mengambil istrinya itu dari orang tuanya. Sadari, ini kalau semua orang menyadari ini, pasti nggak akan ada yang namanya banyak perpisahan mungkin ya, atau saling menyakiti. Kalau misalkan dia sadar bahwa ketika dia ambil seorang perempuan dari ayahnya, dari ibunya, dari orang tuanya, dia ambil, dia sadar bahwa ini nih istri nih, ini calon istri saya, ini saya ambil. Yang tadinya orang tua ngasih makan, yang tadinya masih dikasih nafkah mungkin, atau masih dikasih apa ya, kebutuhannya dipenuhi sama orang tuanya. Tapi artinya ketika sudah diminta sama seorang suami, sudah diminta, berarti kan harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab, maka kita harus ngasih tahu kepada anak-anak kita. Sebelum menikah, pahami dulu apa itu sakinah mawaddah warahmah itu apa. Nak, nanti kalau kamu menikah, nak, kalau kamu meninggalkan ibu, kamu sebagai seorang laki-laki suruh ngapain? Sebagai seorang perempuan suruh ngapain? Maka pentingnya teman-teman sebelum kita itu memilih mengetahui calon pasangan anak-anak kita, ya, sebelum anak-anak kita menikah, benar-benar kita harus tahu, terutama ibadahnya. Karena orang-orang yang ibadah, insya Allah teman-teman, dia akan tahu tentang tanggung jawab. Dia akan tahu betapa dosanya, betapa bahayanya ketika dia tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Sudah beraninya dia bawa calon istrinya, ya, calon istrinya ke kehidupan dia. Perempuan ini diambil dari orang tuanya, artinya dia harus bertanggung jawab, ngasih makan, ngasih papan sandang, ya. Nah sekarang banyak kehancuran, banyak masalah karena apa? Karena nggak tahu tanggung jawab. Maka tidak akan ada ketentraman. Ya, ini saya teman-teman diberikan kemudahan. Dan masalahnya sekarang, ya harus tahu agama. Jadi teman-teman saat ini ya, misalkan ada anak yang mau menikah kemudian nganggur. Nanti juga ada pekerjaan lah, pasti nanti pasti udah dijamin rezekinya. Coba suruh tanggung jawab dulu. Suruh tanggung jawab dulu. Kalau kamu mau menikah nih, bekerja dulu deh. Untuk kehidupan kamu sendiri aja belum mampu, gimana nanti anakku? Kan gitu. Tegas aja seperti itu, karena itu penting sahabatku, karena penting. Yang namanya sakinah itu kan, ya, namanya sakinah itu kan harus ada ketentraman. Gimana tentram kalau misalkan kebutuhan kurang? Kurang bukan harus berlebih ya, maksudnya yang cukup lah. Ya, untuk dirinya sendiri aja belum mampu. Jadi jangan sampai ada kata-kata saat ini kadang salah. Karena dimakan dengan cinta, dimakan dengan apa? Cinta tuh. Nganggur nggak apa-apa, nanti juga adalah kerjaan dan rezeki, mas sudah diatur. Kita harus usahakan dulu, sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus usahakan dulu. Dianya sendiri belum tanggung jawab untuk dirinya sendiri, belum mampu. Gimana kalau nanti bawa anak-anak? Ya, ini untuk muhasabah kita bareng-bareng. Yang anaknya laki-laki, kasih tahu. Tep-tep 1M yuk, amin ya Allah. Kasih tahu yang anaknya laki-laki, nak, nanti kamu kalau pingin
Nanti kalau kamu pingin, mulai sekarang nih teman-teman, yang anak-anaknya udah dewasa, yang udah kuliah ya, udah dewasa. Nah, nanti kamu kalau mau keluarga, kamu harus bisa memiliki keluarga yang sakinah. Kasih tahu sakinah itu apa? Sakinah itu memberikan ketentraman, kenyamanan untuk keluargamu. Maka apa yang harus kamu lakukan? Kamu kerja dulu. Kamu harus kerja, kamu harus ngasih makan untuk anak-anakmu, untuk keluargamu. Gitu, sebentar. Oke ya, jadi kasih tahu kepada anak-anak kita, apa sih artinya dari sakinah itu? Memberikan ketentraman. Ketentraman itu memberikan nafkah lahir dan batin. Minimal, teman-teman. Minimal ketika... Sebentar ya. Sebentar teman-teman, ada yang lucu. Lanjut ya teman-teman ya. Ya, rizki Allah itu ada yang ngatur. Betul sekali teman-teman. Tapi ingat ya, kita harus usahakan. Kalau teman-teman percaya rizki itu sudah ada yang ngatur. Teman-teman gak bekerja kan pun dapat duit, benar nggak? Gak bekerja pun dapat duit. Karena kita percaya Allah itu akan memberikan rezeki kepada siapapun. Tetapi ada rezeki yang harus kita usahakan. Karena kita butuh memberikan nafkah anak-anak, kita butuh memberikan nafkah kepada istri, kepada ya. Maka kita harus usahakan apa? Bekerja, bisnis. Insya Allah kalau itu sudah menjadi tanggung jawab seorang suami sadar untuk itu, insya Allah diberikan ketentraman. Benar. Ya, akan tentram tuh. Yang namanya nafkah kepada anak istri itu udah membuat ketentraman. Tapi nafkah itu nggak cuma lahir aja. Ada juga batin, teman-teman. Ada juga batin. Dikasih nafkah tapi batinnya disakiti. Dikasih nafkah tapi batinnya disakiti. Maaf, harta, tahta, wanita. Memiliki harta, maaf, tapi ada yang tergoda. Sakit nggak istrinya? Sakit. Ya. Batin juga harus dikasih tahu kepada anak-anak kita. Ngasih lahir dan batin. Artinya batinnya dikasih juga ketika dia ada masalah, istrinya sedang sedih, ada masalah istrinya, batinnya tuh disirami, kasih ketenangan. Jangan suruh menyelesaikan masalah, jangan disakitin. Masalah-masalah sendiri, ya masalah-masalahnya dia suruh mikir sendiri. Ya udah nih saya kasih uang nih nafkah, atur aja sendiri. Kalau ada kekurangan nggak mau ngedengerin. Nggak bisa digunakan untuk apa? Untuk ketentraman, kenyamanan hati itu nggak didapatkan. Ada masalah ngomong jadi masalah. Nggak ada ketentraman. Ya, ikut jadi senyum kenapa? Ya. Orang-orang yang tidak mendapatkan sakinah biasanya di dalamnya apa? Ada perdebatan, ada perkelahian, ada konflik. Gimana bisa tenang kalau misalkan ada seperti itu? Ya, ada yang sedang mengalami, semoga tidak. Semuanya di sini baik-baik saja. Ya, semua yang ada di sini baik-baik saja. Amin. Memiliki keluarga sakinah. Kenapa saya memberikan materi ini, sahabatku? Kita ajarkan kepada anak-anak kita, yuk, nak, kamu cowok, sini nak, sini. Nanti kamu sudah memiliki tanggung jawab ya. Mama lepaskan kamu, tapi mama tidak mau
kamu itu menjadi anak orang, menjadi suami yang tidak bertanggung jawab. Sebelum kamu meminta seorang wanita dari ayahnya, dari ibunya, maka kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Yang pertama, kamu harus bisa memiliki keluarga yang sakinah, yaitu memberikan ketentraman kepada istrimu, anak-anakmu. Ketika ada masalah, kamu bisa menjadi penyejuk hati dia. Ketika istrinya sedang sedih, kamu bisa menjadi penyejuknya. Begitupun bolak-balik antara suami dan istri juga sama. Ya. Hasil yang dimiliki, usaha pekerjaan, ya. Pekerjaan itu akan dilancarkan sama Allah, rezeki akan dilancarkan sama Allah kalau memberikan nafkah kepada anak istri itu. Kalau teman-teman makanya pingin tentram, jangan sakiti istri. Semakin sakiti istri, gak akan tenang. Beneran, gak akan tenang. Ya, gak akan tenang. Oke, itu sakinah, memberikan ketentraman. Dan sekarang banyak orang-orang yang tidak tentram karena banyak hutang. Karena maaf, ada yang selingkuh. Karena maaf, tidak memberikan nafkah. Banyak sekali percecokan-percecokan yang ada. Maka sebelum teman-teman, misalkan teman-teman saat ini sedang mengalami seperti itu, kasih tahu kepada anak-anaknya bahwa ketika sebelum dia menikah, persiapkan dulu. Ya, persiapkan dulu. Kemudian arti dari mawadah apa? Teman-teman sudah tahu mawadah? Penuh rasa cinta. Penuh rasa cinta yang membara, itu mawadah. Ketika di dalam keluarga ada rasa cinta, itu tidak akan ada yang namanya perselingkuhan, nggak ada. Kalau dia sadar bahwa yang saya cintai saat ini adalah anak-anak saya dan istri saya, insya Allah itu sudah memberikan dia kenyamanan, ketentraman. Makanya penting sekali diperhatikan rezeki yang dikasihkan kepada anak-anaknya, ya, rezeki yang makanan-makanan yang dikasihkan kepada anak-anaknya, makanan-makanan yang dikasihkan kepada keluarganya ini haram atau halal. Ketika ada keharaman di sana, maka berpengaruh kepada keluarganya. Sukses bisnisnya, banyak duitnya, selingkuh. Ya, ada yang digunakan untuk judi online. Na'udzubillah, ya Allah, dijauhkan ya. Tuh, maka artinya mawadah teman-teman itu adalah rasa cinta. Maka sekarang itu kadang kehilangan rasa cinta karena apa? Karena banyak wanita yang disakiti, banyak suami yang disakiti. Tidak ada rasa cintanya karena nggak mendapatkan ketentraman tadi, ya. Lahir batinnya tidak didapatkan. Ya. Lahir batinnya tidak didapatkan. Maka gimana rasa cinta kalau hati kita tersakiti? Maka penting sekali yang namanya mawadah harus tahu. Ya, apa arti dari mawadah? Ciptakan rasa cinta di sana. Jangan sampai, ya, jangan sampai teman-teman hidup dalam tekanan. Saya bertahan, Bun, karena anak saya, Bun. Terus saya itu disakiti kayak gini. Terus sekarang ya saya hidup rasanya itu hampa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampa. Ya, maka ketika kehampaan itu didapatkan teman-teman, kapan bahagianya sahabatku? Kapan bahagianya? Kapan bisa beribadah-ibadah, nangis-nangis terus, karena apa? Mengingat keadaan sakit hati saya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika ngobrol dengan pasangan, rasanya bukan menyejukkan, tapi malah memberikan tekanan. Memberikan sesuatu saran atau nasihat malah dibilang, cemburulah mungkin, atau mungkin curigaan kayak mungkin. Ya, kalau itu terjadi bagaimana teman-teman? Kalau mau sabar, sabar. Kalau mau sabar, sabar lillahi ta'ala, jangan mengeluh. Jangan mengeluh.
Tapi kalau misalkan teman-teman sudah tidak kuat, teman-teman, kalau teman-teman membuat ibadah teman-teman jadi hancur, jadi jauh dari Allah, jadi malah menambah maksiat, teman-teman, itu ada jalan dari Allah, bisa mengambil perceraian atau bisa bertahan. Siapa yang pingin berpisah melalui perceraian? Gak ada. Lihat dulu ada apa, kenapa bisa mengambil jalan ini, teman-teman. Lihat dulu, kalau itu berpengaruh kepada teman-teman ke depan berpengaruh. Berpengaruhnya itu membuat teman-teman itu jadi dosa terus. Silahkan teman-teman, bisa diambil jalan perpisahan. Kalau itu sudah menghancurkan ibadah teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau kuat, sabar, ibadah ditingkatkan. Ketika teman-teman dalam kondisi kayak gitu, teman-teman jadi lebih dekat dengan Allah, teman-teman sabar, jangan ngeluh lagi, sudah cukup, jangan ngeluh lagi. Kalau mau kuat, kalau mau sabar, lillah karena Allah, dan itu pasti akan Allah ganti dengan apa? Kesabaran teman-teman. Insya Allah teman-teman, itu akan menjadi pahala. Tapi kalau sudah tidak kuat teman-teman, itu ada jalan. Tapi tidak kuatnya bagaimana? Ada apa dengan tidak kuat ini? Apakah bertahannya karena anak-anak tapi teman-teman tersiksa, kemudian teman-teman mengeluh, akhirnya apa? Ngobrol sama teman-temannya, maksiatlah akhirnya. Ya, maksiat. Kalau misalkan teman-teman jadi maksiat atau teman-teman jauh dari Allah, maka silakan. Itu bisa diambil jalan keluar. Saya tidak ngajarin karena itu dibenci sama Allah. Tapi kalau itu berpengaruh kepada ibadah teman-teman dan bebannya itu teman-teman sudah tidak kuat untuk ada beban ke depan yang teman-teman itu harus berpengaruh kepada teman-teman semua. Jadi ada salah satu beban yang benar-benar itu berpengaruh kepada kehidupan teman-teman ke depan. Akhirnya teman-teman itu jauh dari Allah. Nah itu, kalau sampai menghancurkan ibadah teman-teman, bisa diambil dengan jalan perpisahan. Tetapi kalau misalkan saat ini teman-teman kuat, sabar, kuat. Ya, tapi jangan mengeluh lagi. Itu aja. Kalau mau sabar, tapi jangan mengeluh lagi, sudah terima keadaan. Ya? Paham ya? Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Sakinah, mawadah, warahmah. Warahmah itu apa artinya teman-teman? Warahmah apa? Teman-teman tahu? Mendapatkan rahmat, kasih sayang. Kasih sayang. Kalau di dalam keluarga ada rasa kasih sayang, peduli antara satu sama lain, warahmah itu kasih sayang. Banyak yang tidak mendapatkan ini, maka tidak ada tentram hidupnya. Ya, saling memberikan kasih sayang, tapi banyak yang tidak mendapatkan, akhirnya tidak dapat tuh yang namanya ketentraman, yang namanya cinta, yang namanya kasih sayang gak didapatkan. Kenapa? Ya itu tadi, banyak orang-orang yang mengabaikan kewajiban dia. Banyak sekarang seorang wanita meninggalkan keluarganya, pergi maaf, bekerja ke luar negeri teman-teman. Mending kalau suaminya di rumah itu ada bekerja. Ini ada yang nganggur, maaf sekali teman-teman. Ada yang nganggur. Saya hanya bilang kepada nih orang-orang yang ada di sini. Yang ada di sini, yang ada seorang suami yang istrinya bekerja di luar negeri. Istri itu tidak harus memberikan nafkah kepada suami. Tidak. Jika saat ini ada istri yang bekerja dan diperbolehkan, diizinkan sama suami bekerja, itu bukan menanggung semua kebutuhan. Bukan menanggung semua kebutuhan. Mau ya mau. Ngasih ke keluarganya ya itu hanya sedekah saja. Ini kebanyakannya salah teman-teman. Ini malah semua dibebankan kepada istrinya, bahkan kalau belum ngirim pun marah-marah. Ada yang kayak gitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ada banyak, nggak cuma sedikit yang curhat seperti itu. Kenapa dia pergi ke luar negeri? Maaf, nggak cuma di luar negeri, merantau lah, meninggalkan keluarganya.
Banyak yang dikorbankan sama seorang ibu nih. Banyak yang dikorbankan. Yang pertama, sedih saya kalau kayak gitu, karena saya seorang ibu. Sudah meninggalkan anak-anaknya. Anaknya bagi rapot, dia nggak tahu. Anaknya sakit, nggak bisa nungguin. Emangnya ibu itu nggak menangis malam hari ketika anaknya sakit? Bertahun-tahun ditinggalkan, gak cuma sebentar, sebulan, 2 bulan. Gak. Ada yang 7 tahun, bahkan ada yang 20 tahun meninggalkan keluarganya, teman-teman. Pertanyaan saya, udah sampai mana impiannya sudah terwujud? Sampai mana kebahagiaan dia? Dan di mana tanggung jawabnya sebagai seorang suami? Kalau teman-teman sebagai seorang suami, istrinya sudah berpuluh-puluh tahun di sana dan sayang kepada keluarganya, sayang kepada istrinya, suruh pulang kamu yang bekerja, mau dimanapun, mau manggul, mau jadi kuli panggul, kayak mau jadi apapun. Orang-orang yang sudah tahu bahwa memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah kewajiban, saya yakin gak akan ada yang mengindahkan ini. Ini ada yang 20 tahun sampai udah mau, ya Allah, udah mau nenek-nenek, sahabatku. Bayangkan, kenapa dia bisa ke sana, ke luar negeri, kenapa bisa sampai merantau, kenapa coba? Biasanya karena hutang. Dan hutang itu diciptakan sama siapa? Bisa sama suami istrinya. Tapi walaupun teman-teman itu ada hutang istrinya, suami yang harus tanggung jawab di sana. Ini mah suaminya nganggur, istrinya yang bekerja. Anaknya jadi korban, tidak ada perpisahan perceraian, tapi sebenarnya sudah dipisahkan. Gitu. Jadi teman-teman yang ada di sini nih, siapapun yang melihat live saya, yang suaminya di rumah nganggur, istrinya bekerja keliling, jualan, kecuali kalau sakit ya, maaf kalau sakit itu saya nggak ngomong. Kalau yang sakit, pokoknya gini, yang saat ini sedang meninggalkan anak-anaknya, yang sedang meninggalkan keluarganya, di sana itu nggak enak, sahabatku. Di sana nggak enak. Jadi kalian nih yang jadi seorang suami yang saat ini di rumah malah nganggur, motor-motoran, malah maaf sampai ada berkhianat, teman-teman, istrinya itu di sana, ya Allah, nggak enak kerja di depan, kerja di negara orang, nggak enak, sahabatku. Mau jalan-jalan aja mikir anaknya di rumah sudah dikirim atau belum. Bentar-bentar ini bayar sekolah, ini minta sama istrinya. Malu di mana? Harusnya malah kan kalau misalkan ada istrinya yang bekerja, nggak usah minta-minta sama dia. Di rumah juga dia bekerja, kalaupun ada istrinya memberikan bantuan untuk keluarganya, itu bentuk dari sedekah. Dan teman-teman yang di sini, sebagai seorang istri yang saat ini sedang membantu keluarganya, anak-anaknya, pokoknya bekerja membantu suaminya, saya yakinnya Allah ganti berkali-kali lipat dan tidak ada yang hilang, teman-teman, pasti ada pahalanya dan Allah akan ganti. Nggak usah khawatir. Yang biasa ngirim ke keluarganya untuk anak-anaknya, ya, saat ini yang masih memberikan bantuan untuk keluarganya, jangan diungkit-ungkit ya. Jangan diungkit-ungkit. Karena apa? Itu nanti diganti sama Allah. Aku yakin deh, uang yang teman-teman untuk dikirimkan ke keluarga, ya, itu akan diganti sama Allah. Ini saya hanya bilang nih, kalau ingin mendapatkan sakinah mawadah warahmah, ya, maka sadari bahwa apa? Suami itu harus bekerja. Kecuali kalau yang sakit nggak apa-apa. Yang masih bisa bekerja. Kasihan loh. Jauh dari anaknya. Sampai saya tanya, Mbak, pulanglah Mbak. Emangnya Mbak mau ditambah kontrak lagi? Iya, Bun. Tadinya mau pulang tahun ini. Tapi di rumah belum beres hutangnya. Emang sudah berapa tahun Mbak di situ? 18 tahun belum lunas hutangnya. Kenapa?
Dikira teman-teman itu di sana tuh enak. Dikira itu yang di luar negeri tuh enak cari duitnya. Ada yang jual tanah, keluarganya ngasih tahu, nih ada yang jual tanah, belilah. Nih ada yang jual rumah, belilah. Stop ya mulai sekarang ya. Teman-teman di sini yang sedang merantau nih. Teman-teman juga butuh untuk diri sendiri. Butuh tenang teman-teman. Harus bisa merasakan enaknya punya tabungan ya, enaknya bisa bersedekah ya, enaknya bisa berkurban ya, enaknya bisa membangunkan masjid untuk orang tua. Jangan teman-teman itu mengikuti apa yang mereka mau, teman-teman. Cukup papan sandang pangan, keluarga sudah didapatkan. Makanya teman-teman di sana itu banyak di sana yang sedang di sana itu sedang dalam kondisi ketakutan, memaksakan mengadakan uang, sampai di sana pun ada yang pinjam-pinjam, teman-teman. Di sana sampai ada yang pinjem-pinjem, dikejar-kejar rentenir. Di luar negeri juga ada teman-teman, dikejar-kejar rentenir teman-teman, mau pulang nggak bisa, mau minta tolong sama siapa. Dengarkan ini ya Allah, dengarkan teman-teman. Nggak cuma 1-2 orang yang dikejar-kejar rentenir di sana. Karena apa? Kenapa sih Mbak? Kok sampai dikejar-kejar rentenir kayak gitu? Kenapa? Karena untuk kebutuhan keluarga miris teman-teman. Di mana pasanganmu? Di mana? Saya tuh ikut sakit teman-teman, ikut merasakan kesedihan. Ya, yuk teman-teman tetap layarin sebentar lagi 1 M. Benar nggak? Mungkin di sini teman-teman nggak mengatakan di sini tapi merasakan. Bahkan sampai di sana ada yang mau dilaporkan nih. Dari pihak sana ada yang mau melaporkan. Coba teman-teman. Emangnya keluarga tahu? Sampai saya bilang keluarga nggak tahu. Enggak, keluarga nggak tahu. Bayangkan sahabatku, berpuluh-puluh tahun meninggalkan keluarga demi keluarganya, dia sampai tidak memikirkan dirinya sendiri, di sana tertekan, mau untuk kesenangan dia sendiri rasanya tidak ada waktu, rasanya tidak ada kesempatan. Kasihan. Maka di sini kalau mau menikah, kuatkan diri dulu, bisa nggak untuk ngurusin diri sendiri nih? Ya, di sini ada yang belum menikah nih, bapak-bapak atau remaja yang belum menikah. Untuk diri sendiri mampu nggak dulu? Kalau sekiranya sudah bisa mampu, baru nanti bisa mengambil tuh perempuan dari orang tuanya. Jangan udah diambil, kemudian diabaikan, dosa. Ya. Jangan ya. Kasihan. Makasih ya teman-teman semuanya. Kasihan. Masa sampai 70 tahun, 20 tahun hidup di sana ya kalau dikasih umur panjang. Kemarin saya sudah mendengar teman-teman, ada juga yang di TKW teman-teman. Tiba-tiba apa? Kemarin ada yang minta doa ya, sahabatnya meninggal di sana, ada nggak di sini? Sahabatnya meninggal di sana. Tuh kan, nggak bisa telepon sama anak tuh kan. Dulu mungkin kayak gini. Sekarang mah udahlah teman-teman, hidup apa adanya ya. Dulu ketika belum merantau atau belum ke luar negeri. Mungkin berpikir kalau saya di sana nanti saya bisa bayar hutang, dak. Kalau saya di sana nanti saya bisa nyenengin anak, dak, itu yang dipikirkan kan. Saya nanti di sana bisa ngirim anak-anak saya bisa ngirim orang tua saya bisa, kan kayak gitu kan. Coba kalau datang ke sana tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Ya, kemarin ada yang baru datang ke Arab Saudi, maaf, tidurnya di gudang sahabatku. Tidurnya di gudang, difotokan sama saya, ya Allah Mbak. Tidak bisa ngapa-ngapain di sana, jauh dari keluarganya. Apakah keluarganya tahu? Ya. Kalau ditanya sama tetangganya, anakmu kemana? Ke luar negeri. Keren. Tapi tidak sekeren dengan apa yang mereka bayangkan. Benar nggak apa kata-kata saya? Ya, ini kenapa saya ngomong kayak gini? Untuk belajar. Siapapun yang mendengar video saya ini, yang mendengar live saya ini, siapapun yang ada di sana, yang suaminya memperbolehkan istrinya untuk keluar negeri, pikirkan baik-baik. Karena keluarga sakinah, mawadah, warohmah itu harus didapatkan benar-benar
ketika teman-teman itu bersama. Seadanya lah, ya makan seadanya. Yang penting saya bisa melihat anak-anak saya. Ini mah, anak sampai gede, sampai 18 tahun nggak tahu. Belum pernah memeluk dia. Gimana seorang istri mengorbankan perasaannya. Sudah mengandung anaknya, sudah keluar 3 bulan ditinggalkan. Sampai sekarang pun belum bisa melihat anaknya, belum bisa memeluk anaknya sudah besar. Tidak tahu anaknya sholat atau tidak, tidak tahu pergaulannya. Yang penting mah saya mau motor mah. Karena orang tua kadang ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya karena merasa sudah meninggalkan mereka, akhirnya dibelikan. Tapi ternyata itu jadi kesalahan. Kenapa? Ada anak-anak yang main motor-motoran aja. Ya, sedih teman-teman. Rindu, menahan rindu teman-teman sama anak-anaknya cuma lihat foto doang atau video call. Di mana sakinah mawadah warahmah itu teman-teman? Saya dari TK sampai lulus SMK ditinggal terus tuh. Ada anak di sini tuh ya ditinggalkan sama orang tuanya. Kayak apa? Sampai bahkan ada anaknya yang bilang, anaknya nih bilang, saya sedang sakit, mah. Kata mamahnya, nanti mamah kirimkan uang buat biaya. Saya nggak butuh itu, mah. Saya pingin mamah pulang. Coba bayangkan, sedangkan pulang nggak bisa. Anak merengek-rengek. Kalau laki-laki oke lah. Laki-laki biasanya dia lebih apa? Lebih bisa cari hiburan. Atau perempuan itu pakai perasaan. Ada anak perempuan yang ditinggalkan sama ibunya. Dia sakit di rumah sakit. Dia nggak mau dikirim sama orang tuanya. Saya nggak butuh itu, mah. Saya pingin mamah pulang. Karena dia sudah rindu sekali. Apakah langsung bisa pulang ibunya? Enggak. Hanya menangis. Apakah teman-teman membayangkan ketika sebelum berangkat ke luar negeri, nanti saya di sana senang, saya banyak duit, saya bahagia. Apakah justru kebalikannya sekarang? Yang kebalikannya sekarang. Teman-teman banyak tekanan demi tekanan. Ya. Maka teman-teman yang ada di sana sabar. Bilang sama Allah. Afirmasi. Alhamdulillah ya Allah. Ini adalah akhir kontrak saya di sini. Saya tidak mau ke sini lagi ya Allah. Saya ingin ada di rumah dengan keluargaku ya Allah. Selesaikanlah masalah-masalahku. Maka setiap pagi insya Allah kita kirimkan dengan doa dengan sahabat-sahabat kita, ribuan sahabat-sahabat yang ada di sini. Biar teman-teman diberikan kekuatan, diberikan jalan. Karena saya tahu betapa sesak seorang ibu meninggalkan anak. Kemudian gak cuma itu aja. Teman-teman meninggalkan anak. Kalau itu aja, oke lah, cuma satu yang dirasakan rindu. Tapi udah rindu dengan anak-anak, rindu dengan keluarganya. Ibunya meninggal nggak tahu, kakaknya meninggal nggak tahu, bahkan ada anaknya yang meninggal nggak tahu teman-teman. Sesak rasanya, ya kan? Itu yang dirasakan. Maka teman-teman di sini yang memiliki istri yang sedang di luar negeri, tolonglah tanggung jawabnya teman-teman. Tanggung jawabnya, suruhlah pulang, coba digantilah. Gantilah, mah pulang. Biar dia yang tanggung jawab, mau kerja apapun lah. Mau sekarang mau punya hutang, mau gimana-gimana ya tanggung jawab. Kasihan anak-anak. Anak-anak itu masih butuh orang tua, masih butuh mamahnya. Saya suka miris gitu kalau ada TKW gitu ya, kemudian curhat. Kondisi di sana itu bukan setahun 2 tahun, ngebatin di sana itu bertahun-tahun. Ya, benar. Saat ini udah pasrah, sudah yang ya udahlah ya Allah, saya terima keadaan saya ini. Iya, ibunya meninggal nggak jumpa, betul kan? Itulah, menyesalkan, menyesal. Jadi jangan sampai kita itu tidak bisa melihat anak-anak kita tumbuh dewasa, tiba-tiba dia sudah menikah. Kapan kita berjumpa dengan anak-anak? Kapan kita bisa merasakan kebahagiaan sama anak-anak kita?
Ya, yang sabar teman-teman yang ada di sana ya. Niscaya Allah mudahkan teman-teman untuk kembali dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Yang sabar, yang kuat di sana, teman-teman, saya hanya pesan saja. Bagaimanapun kondisinya, ingat Allah ya. Ingat Allah. Dimanapun berada, sesibuk apapun, ingat Allah, jaga ibadah. Ya, yang kuat, ingat, jangan saat ini teman-teman mungkin ada yang sedang tersakiti, jangan fokus dengan sakitnya, tumbuh diri kita menjadi orang yang lebih baik, yang semakin baik, ibadahnya semakin baik, semakin sukses, semakin ada perubahan. Jangan teman-teman jadi mundur, ya. Sedang disakiti sama pasangan, ditinggalkan sama pasangan, mungkin pasangan tidak peduli, atau teman-teman saat ini sedang berdiri sendiri untuk berjuang demi keluarganya. Teman-teman bekerja, ikhlas teman-teman bekerja. Ikhlas apa yang sudah teman-teman keluarkan untuk mereka. Ya, apa yang sudah mereka keluarkan, materi untuk mereka. Insya Allah Allah ganti. Gak usah khawatir. Allah ganti. Yang penting jangan ungkit-ungkit. Jangan ungkit-ungkit ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, saat ini yang dipikirkan adalah kebahagiaan diri. Peduli nih kepada badan ini. Saya tahu teman-teman sudah lelah. Sudah lelah. Siapa yang merasakan lelah? Kan teman-teman sendiri. Ya, di sini kenapa saya ngomong? Di sini banyak TKW. Di sini jamaah-jamaah muhasabah banyak sekali TKW. Saya tahu kalian lelah. Tahu. Sedang sedih, merasakan kerinduan, ditahan, tahu. Menangis tengah malam, teman-teman, saya tahu. Tekanan demi tekanan teman-teman rasakan, tahu saya. Walaupun teman-teman di sana itu ada hiburan, karena apa? Karena teman-teman ingin melupakan kesedihan-kesedihan. Laki-laki lelah, obatnya apa? Kumpul dengan anak-anak, dekati Allah. Anak-anak diajak untuk sholat, istrinya diajak sholat bareng. Ya, tidur, istirahat, sholat, ibadah. Ya, siapapun di sini yang merasa lelah, berhenti sejenak, hamparkan sajadah, bilang, ya Allah, hamba ini makhluk Engkau ciptakan. Hanya Engkau yang memberikan ketenangan untuk hamba saat ini, ya Allah. Hanya Engkau yang memberikan ketenangan. Hanya Engkau yang menemani hamba. Emangnya teman-teman ketika teman-teman sedih, suami teman-teman atau mungkin pasangan teman-teman, anak teman-teman menemani teman-teman? Belum tentu. Belum tentu. Siapa yang menemani kita saat ini? Allah saja. Dan kita yang bisa membangkitkan diri kita. Maka yang sedang disakiti saat ini, ingat ya, tidak fokus kepada rasa sakitnya, tapi fokus kepada obatnya. Jadikan teman-teman ini orang yang lebih baik. Ada orang yang saat ini menyakiti teman-teman. Coba rubah kita menjadi orang yang lebih baik. Saya bisa bangkit. Saya bisa keluar dari sini. Saya berhak bahagia. Saya berhak untuk bisa bangkit kembali. Saya memilih hak untuk itu karena sayang saya kepada diri saya sendiri. Bertahun-tahun teman-teman itu berjuang untuk apa? Untuk keluarganya. Berjuang untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Berjuang untuk suaminya. Berjuang untuk siapapun teman-teman. Apakah berjuang untuk pribadi kita? Membahagiakan diri kita? Rapuh ternyata diri kita belum bisa kita bahagiakan. Ya. Anak-anak sebagai penguat keluarga. Betul. Betul. Teman-teman, jangan kayak gini ya. Ketika teman-teman saat ini sedang memiliki kontrak di Taiwan atau di mana, Singapura atau dimanapun, jangan niatkan teman-teman untuk pulang ketika bayar hutang, ketika sudah lunas hutang. Jangan ya, kayak gini. Mbak mau pulang kapan? Nanti lah Bun, kalau misalkan sudah lunas hutang saya. Enggak.
Jangan kayak gitu doanya ya. Bilang sama Allah, ya Allah, hamba ingin berkumpul dengan keluarga hamba. Cukup ini adalah kontrak terakhir hamba di sini ya Allah. Mudahkan urusanku, lunaskan hutang-hutangku.